Baik, saya pikir komitmen teman-teman apa dari masing-masing apa yang diungkapkan tadi adalah kita yakin Allah itu ada, bahwa kita ini milik Allah, kemudian nanti ke depan kita ending perjalanan hidup saya dan keluarga saya harus baik. Pada akhirnya kita menghadap kepada Allah juga, Allah ridho, Allah sayang. Cita-cita itu barangkali yang saya lihat bahwa teman-teman walaupun gimana ya peka kepada kehidupan sosial, peka bahwa sadar kita milik Allah itu adalah sesuatu yang mahal sebenarnya. San, kamu sayang kan sama istrinya? Sayang, Pak Ustaz. Istrinya gimana? Sayang nggak sama suami? Banget. Pertanyaannya siapa yang ngasih rasa sayang siapa? Allah. Allah. Nah, begini, seumpama saya ngasih uang nih. Iya. Dan nanti kan pulang kan? Iya. Sekarang nitip ini untuk si kecil. Maksudnya dalam arti nitip untuk kecil. Saya ngasih Hasan kan. Yang Hasan lakukan kalau dikasih orang apa? Alhamdulillah, bersyukur. Ini beneran nih, saya ngasih beneran ya. Syukur itu isti'malun ni'am fi ma la yukrahul masykur. Syukur itu adalah hamba yang diberi nikmat oleh Allah, yang nikmat itu dipakai untuk sesuatu yang Allah itu tidak membencinya. Menunjukkan bahwa ya Allah, Engkau sudah berikan itu kepadaku. Engkau sudah berikan nafas, oksigen, tidak bayar. Sudah Engkau berikan penglihatan, tidak bayar. Ya Allah, mudah-mudahan ini saya bisa memakai untuk sesuatu yang baik. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan untuk sesuatu yang Engkau senang ya Allah. Jangan sampai Engkau benci kepadaku. Sehingga sikap hidup kita itu adalah sikap hidup yang Allah suka, Allah ridho, Allah senang. Mungkin nanti umur-umur ini ya diimbangin sama sholat. Tapi kadang-kadang sholat juga, sholat bingung kali malaikat, Pak. Ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang mabuk, tatoan, nggak jelas ya. Iya, sementara waktu itu nggak tahu loh, sebenarnya kesempatan yang Allah berikan kita tahu ada yang 15 tahun. Artinya bahwa kesempatan yang Allah berikan itu belum tentu panjang. Jamrong ya, Allah itu kalau mau nyabut nyawa nggak nunggu. Terus kemudian yang kedua, kalau kita ini berucap terima kasih kepada Allah gitu ya. Betul. Allah memberi aturan bentuknya, jangan deketin minuman itu. Kenapa? Kalau dia udah alkoholik, Ustaz. Allah Maha tahu. Di zaman Rasulullah itu mengkisahkan ada seseorang, dia masukkan di sebuah ruangan, dikunci, dan kemudian wanita yang ada di dalamnya itu minta agar laki-laki itu menggaulinya. Laki-laki itu menolak, enggak mau saya. Sementara wanita itu cantik beneran. Kalau kamu enggak mau menzinai saya, sekarang ini ada bayi, bunuh bayi itu. Enggak mau, bunuh bayi dosa. Dan kemudian kamu minum ini, saya enggak mau semuanya. Kamu harus milih salah satu. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Akhirnya milihlah minuman itu. Akhirnya diminum, dia mabuk. Kemudian ketika dia mabuk, maka kemudian dilakukan tiga-tiganya. Menzinai dilakukan, membunuh dilakukan, minum juga dilakukan. Artinya di situ Allah memberikan koridor ini adalah bentuknya minum itu adalah salah satu pintu menjadikan terbukanya pintu untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak senang, Allah tidak ridho. Allah memberi aturan itu tentu saja Maha tahu terhadap kemampuan hambanya itu seberapa sih gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak pengen minum lagi, Pak Ustadz, tapi kebetulan yang jualan banyak, Pak Ustadz. Tapi mabok kami kontrol, nggak pas, nggak kriminal, nggak dijadikan. Mas Jambrong punya istri, punya anak, saya yakin anaknya nanti nggak mau. Kalaulah kemudian nanti dia itu minum kayak saya gitu ya. Kenapa? Maunya saya, anak saya soleh, anak saya itu Allah senang, Allah cinta. Orang tidak akan bangkit menjadi lebih baik, orang tidak akan muncul menjadi lebih baik kalau dia berlindung di balik alasan yang dia ucapkan. Selama beralasan terus,
maka orang tidak akan bangkit menjadi lebih baik. Kalaulah badan pada akhirnya yang bertato dan tidak bertato pada akhirnya juga jadi tanah juga gitu. Kita bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan umur. Kita akan melakukan sholat, kita akan melakukan ibadah walaupun kondisi kita seperti ini, kita komitmen ingin juga disebut sebagai hamba yang baik di hadapan Allah. Ya Rabbal Alamin, wa ya Rabbal Malaikatil Muqarrabin, wa ya Rabbal Syuhada'is Salihin. Ya Rabb, sekian lama kesempatan umur telah Engkau berikan kepadaku. Kami banyak melakukan kesalahan dalam hidup dan kehidupan ini. Jadikanlah ya Allah umurku hari ini dan seterusnya ya Allah. Jadikan aku menjadi hamba-Mu yang selalu taat kepadamu. Amin. Kalau selama ini kami lalai melakukan sholat ya Allah, berikan kekuatan kepada hati kami ya Allah untuk melakukan ibadah kepadamu. Amin. Kalau akhlak kami kurang santun selama ini ya Allah, jadikanlah kami memiliki sikap yang santun kepada siapapun ya Allah. Jangan Engkau gelincirkan hati kami ya Allah sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih bisa duduk bersama. Sama-sama Pak. Ngumpul-ngumpul di sini. Mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan kita ini kebersamaan berdasarkan memang kita saling menyayang, bukan saling membuat batas antara satu dengan yang lain. Baju kita jangan sampai buat batas. Mungkin kalau ketemu lagi sama saya mungkin pakaiannya saya juga beda sama dengan teman-teman gitu. Tetapi hati kita lah yang insya Allah menjadi menyatu. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Saya merasa ada sesuatu yang saya dapatkan. Dan juga saya yakin teman-teman Bang juga merasa mendapatkan sesuatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saudara semuanya, Allah memerintahkan kepada kita agar kita menyeru manusia di jalan Allah dengan cara yang bijaksana, bil hikmah, bil Quran wa sunnah, wal mau'izatil hasanah, dan cara memberikan nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kita diperintahkan berdiskusi tentang agama kita sampai kemudian menjadikan orang itu faham mana jalan Allah, mana yang bukan jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah di setiap nafasmu.